Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina Raza. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan pemodelan data, entitas, atribut, instance, unique identifier, entity relationship diagram, dan kardinalitas dan opsional. Yang pertama ada tahapan pemodelan data. Ini merupakan seni merencanakan, mengembangkan, dan mengkomunikasikan yang memungkinkan sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses pengumpulan konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis dan menggambarkannya secara visual di sebuah diagram. Yang pertama itu ada konseptual model. Fokus pada pengumpulan data yang diperoleh melalui komunikasi dengan user. Kemudian logical model, kita mentransformasi apa yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita gambarkan dengan entity relationship diagram atau ERD. Kemudian physical model, di mana physical model ini kita mentransformasi entity relationship diagram di logical model menjadi tabel-tabel. Kemudian ada konseptual model. Yang pertama itu kita mengumpulkan kebutuhan bisnis fungsional dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian mengidentifikasi entitas penting seperti objek yang menjadi tabel di database dan hubungan antar entitas. Kemudian tidak menyebutkan atribut objek yang menjadi kolom di database dan pengidentifikasi unik atau atribut yang menjadi primary key di database. Kemudian mendokumentasi proses atau aturan bisnis. Itu adalah apa yang harus kita lakukan pada tahap konseptual model. Berikut kemudian pada logical model kita menggambarkan entity relationship diagram atau ERD. Setelah itu menyebutkan semua atribut dan UID, unique identifier di setiap entitas. Kemudian menentukan opsionalitas dan menentukan kardinalitas. Kemudian physical model adalah kelanjutan dari logical model. Setelah itu menampilkan struktur tabel termasuk kolom, primary key, dan foreign key, menentukan tipe data dari kolom-kolom dalam tabel, dan menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam database tertentu. Berikut adalah pengertian entitas, atribut, dan instance. Misalnya bisa kita lihat di sini ada beberapa perbedaan antara entitas dan instance. Yang perbedaan pertama adalah entitas adalah sesuatu yang penting untuk bisnis tentang data mana yang perlu diketahui. Kemudian sebuah objek yang keberadaannya dibedakan terhadap objek yang lain. Entitas dapat berupa orang, benda, tempat, kejadian, dan konsep. Entitas memiliki atribut, kemudian entitas memiliki instance. Kemudian instance adalah kejadian tunggal dari sebuah entitas. Kemudian misalnya di sini ada entitas person, instansinya ada Mahatma Gandhi, ada George Washington. Kemudian entitas produk ada instan Nike Air Jordan, Gibson Les Paul Custom. Kemudian ini ada beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai atribut. Beberapa atribut ada yang harus berisi nilai. Ini yang disebut dengan atribut wajib atau mandatori. Misalnya dalam sebagian besar bisnis yang melacak informasi pribadi, nama diperlukan. Atribut lainnya mungkin berisi nilai atau dibiarkan nol. Ini merupakan atribut opsional. Misalnya nomor telepon seluler seringkali opsional kecuali dalam aplikasi seluler atau nirkabel. Kemudian unique identifier. Entitas employee mempunyai unique identifier. Unique identifier atau UID bisa berupa atribut tunggal atau kombinasi beberapa atribut yang membedakan employee dari yang lainnya. Informasi unik apa yang mengidentifikasi satu employee?
Misal employee mempunyai atribut ID, name, address, city. Atribut mana dari employee yang dapat dijadikan sebagai UID? Entitas diwakili oleh softbox ini, yang dinamakan entitas. Nama entitas berada di softbox ini. Nama entitas selalu tunggal dan ditulis dengan huruf kapital, seperti yang bisa kita lihat sendiri ini. Konvensi penggambaran IRD. Atribut tercantum di bawah nama entitas. Ini nama entitas, kemudian ini adalah atributnya. Atribut wajib atau mandatori ditandai dengan tanda bintang, seperti pada employee. Atribut wajibnya itu ada first name, last name, dan salary. Pada mata kuliah ada nama mata kuliah dan SKS. Atribut opsional ditandai dengan lingkaran, seperti ini commission dan keterangan. Pengidentifikasi unik atau unique identifier ditandai dengan tanda pagar, seperti ID pada employee dan ID juga pada mata kuliah. Konvensi penggambaran IRD. Relationship merupakan garis yang menghubungkan entitas. Seperti ini. Ini dinamakan dengan relationship. Garis ini dapat berupa garis lurus atau solid line atau garis putus-putus dotted line. Ini adalah solid line dan ini adalah dotted line. Garis ini diakhiri single to atau cross put di ujung entitas. Memiliki opsionalitas, memiliki kardinalitas. Ini adalah penjelasan mengenai opsionalitas dan kardinalitas. Yang pertama, opsionalitas sama dengan harus atau mungkin. Setiap pelanggan harus memesan satu atau lebih pesanan. Harus pada IRD digambarkan dengan garis tidak terputus atau solid line, sedangkan mungkin digambarkan dengan garis terputus atau dotted line. Kardinalitas itu berarti seberapa banyak. Setiap pesanan harus dilakukan oleh satu dan hanya satu pelanggan. Setiap pelanggan harus memesan satu atau lebih pesanan. Kemudian di sini ada contoh relationship one to many. Ini adalah contoh relationship satu ke banyak. Misalnya kita mempunyai entitas pegawai dan departemen. Pegawai mempunyai atribut ID pegawai, nama pegawai, gaji, dan komisi. Jadi jika kita mau membaca relationship antara pegawai dan departemen, kita harus membacanya dari dua arah. Jadi jika membaca dari pegawai, maka dibaca setiap pegawai harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Harus karena dari pegawai menggunakan garis tidak terputus, seperti ini. Sedangkan kalau kita membaca dari departemen, setiap departemen mungkin mempunyai satu atau banyak pegawai. Karena dia menggunakan garis yang terputus, maka dibacanya mungkin. Kemudian contoh selanjutnya, relationship many to many. Ini adalah jenis relationship many to many atau banyak-banyak. Misalnya di sini ada entitas siswa dan guru. Jadi cara bacanya tadi, setiap siswa mungkin belajar dari satu atau banyak guru. Kemudian cara membaca dari guru itu, setiap guru mungkin mengajar satu atau banyak siswa. Kemudian, contoh selanjutnya ada relationship one to one atau satu ke satu. Ini cara membacanya. Setiap soal ujian harus mempunyai satu dan hanya satu kunci jawaban. Kemudian jika kita membaca dari kunci jawaban, setiap kunci jawaban harus untuk satu dan hanya satu soal ujian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang materi yang tadi, kelanjutan dari materi yang tadi. Di sini akan fokus menjelaskan tentang mapping atau bagaimana nanti kita mentransformasi dari IRD diagram menjadi tabel-tabel. Nanti di dalam tabel-tabel itu, kita akan
mengetahui apa yang disebut dengan primary key dan origin key. Tahapan pemodelan data itu dimulai dari konseptual model, fokus pada pengumpulan data yang diperoleh melalui komunikasi dengan user. Kemudian data-data yang kita peroleh, kemudian kita menggambarkan menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. Kemudian kita akan mentransformasi ke physical model menjadi tabel-tabel. Kemudian nanti kita akan mengetahui primary key itu atribut unik sebagai pembeda data yang satu dengan yang lain. Kemudian origin key juga ada penjelasan seperti itu. Di logical model ini nanti ada entitas, atribut, instan, unique identifier. Di physical model ada tabel, kolom, baris, primary key, dan origin key. Jadi untuk relasi one to many selanjutnya kita akan memberikan contoh bagaimana cara kita mentransformasi dari model IRD diagram menjadi tabel-tabel. Yang pertama di sini misalnya kita mempunyai relasi one to many atau satu ke banyak. Hubungan antara entitas departemen dan pegawai. Setiap departemen mempunyai satu atau banyak pegawai. Sedangkan setiap pegawai itu harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Untuk mentransformasi IRD diagram menjadi dari one to many menjadi tabel-tabel, nanti setiap satu entitas ini akan menjadi satu tabel. Misalnya pertama di sini kita mempunyai tabel departemen. Jadi tabel pertama itu yang dihasilkan ada tabel departemen. Tabel departemen mempunyai kolom ID dan nama departemen. Kemudian selanjutnya tabel kedua itu ada pegawai. Di tabel pegawai itu di kolomnya ada ID pegawai yang merupakan primary key, nama pegawai, gaji, komisi, dan departemen ID. Jadi departemen ini adalah satu tambahan atribut atau kolom sebagai primary key. Nanti departemen ini yang akan merelasikan kolom-kolom di tabel pegawai dengan kolom-kolom di tabel departemen. Atau kita bisa katakan tabel pegawai itu sebagai tabel child atau tabel anak, dan tabel departemen itu sebagai tabel parent. Contoh lainnya, misalnya pada relasi one to many atau satu ke banyak. Misalnya antara pegawai, departemen, dan pekerjaan. Departemen ke pegawai itu one to many, dan pekerjaan ke pegawai juga one to many. Jadi jika kita transformasi ke tabel pertama ada tabel departemen, kemudian tabel pekerjaan, kemudian yang ketiga ada tabel pegawai. Dan pada tabel pegawai ini ada tambahan departemen ID sebagai origin key dan pekerjaan ID sebagai origin key yang akan merelasikan tabel pegawai dengan tabel departemen, kemudian tabel pekerjaan ke tabel pegawai ke tabel pekerjaan. Selanjutnya di sini ada recursive relationship, bagaimana kita mentransformasi IRD diagram menjadi tabel-tabel. Jadi recursive relationship ini adalah hubungan antara entitas dengan entitas itu sendiri, seperti ini. Untuk mentransformasi menjadi tabel-tabel itu yang pertama ada tabel departemen, kemudian berikutnya ada tabel pegawai. Departemen ID sebagai foreign key,
yang merujuk pada kolom ID di tabel departemen. Kemudian ada satu kolom tambahan lagi, yaitu manager ID sebagai foreign key yang menuju pada primary key pada tabel pegawai. Tujuannya yaitu agar kita mengetahui pegawai itu dimanajeri oleh siapa. Kemudian ini contohnya setelah dibuat pada aplikasi Oracle Data Modeler. Kemudian selanjutnya ada model relasi one to one atau 1 ke 1. Misalnya kita di sini mempunyai entitas pegawai dan entitas meja kerja. Jadi setiap pegawai mungkin menempati satu dan hanya satu meja kerja. Sedangkan setiap meja kerja itu hanya satu pegawai hanya ditempati oleh, sedangkan meja kerja itu harus ditempati oleh satu dan hanya satu pegawai. Kemudian nanti kolom ID, kolom ID pegawai di tabel meja kerja ini sebagai foreign key yang merujuk pada ID pegawai di tabel pegawai. Selanjutnya bagaimana kita mentransformasi model relasi many to many. Misalnya di sini kita mempunyai relasi many to many. Misalnya di sini kita ada mempunyai entitas mahasiswa dan mata kuliah. Setiap mahasiswa itu harus mengambil satu atau banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah itu mungkin diambil oleh satu atau banyak mahasiswa. Jadi, jika model relasinya many to many, maka akan ditransformasi atau akan dibuat intersection entity. Misalnya, nama entitas barunya adalah nilai. Kita bisa menambahkan atribut baru, misalnya ada tahun ajaran dan juga nilai. Kemudian jika kita menambahkan intersection entity, di sini kita menggunakan relation identifying di kedua intersection entity. Artinya ketika akan menambahkan relation identifying, kita akan mengambil, kalau kita mentransformasi menjadi tabel-tabel, ada tabel mata kuliah, mahasiswa, dan ada tabel nilai. Kemudian tabel nilai ada NIM, dan juga ada kode MK sebagai foreign key yang akan menghubungkan antara tabel nilai dengan tabel mata kuliah dan juga tabel nilai dengan tabel mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tadi. Yang di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana menggambarkan entity relationship diagram berdasarkan skenario project. Misalnya di sini kita mempunyai skenario proyek, kita ditugaskan untuk membangun sebuah database di sebuah perusahaan kontraktor dengan ketentuan sebagai berikut. Perusahaan terdiri dari sejumlah karyawan. Perusahaan ingin mencatat data dari karyawan tersebut, diantaranya ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, dan tanggal masuk bekerja tanggal masuk bekerja dari karyawan tersebut. Kemudian perusahaan mempunyai beberapa departemen. Tiap departemen terdiri dari sejumlah karyawan. Setiap karyawan
Di suatu departemen dipimpin oleh seorang manajer. Perusahaan perlu mengetahui manajer setiap karyawan di departemen tertentu. Perusahaan ingin mengetahui karyawan yang ditugaskan untuk beberapa pekerjaan pada satu waktu. Setiap pekerjaan dapat dikerjakan oleh banyak karyawan. Perusahaan juga perlu mengetahui kota dari setiap jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Setiap kota dapat terdiri dari beberapa pekerjaan, sedangkan setiap pekerjaan hanya ada di satu kota tertentu. Kemudian di sini kita menentukan entitas, atribut, dan UID. Entitas karyawan itu mempunyai atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, tanggal masuk, gaji, dan komisi. Departemen itu mempunyai atribut ID departemen dan nama departemen. Selanjutnya entitas pekerjaan itu mempunyai ID pekerjaan, nama pekerjaan. Kemudian entitas kota itu mempunyai ID kota dan nama kota. Baik, di sini kita akan mencoba membuatnya. Kita membuka SQL Data Modeler. Ini tampilan awalnya ada logical unit, relation, dan welcome page. Untuk membuat satu entitas baru, kita di sini mengklik new entity. Kemudian kita buat di sini. Name-nya di sini kita akan tulis yang pertama ada karyawan. Kemudian kita ke sebelah sini atributnya. Di sini kita klik atribut yang pertama itu ada ID karyawan. Ada ID karyawan. ID karyawan di sini merupakan primary UID. Kita centang di sini primary UID. Kemudian kita klik tambah lagi untuk atribut kedua. Untuk atribut kedua ada nama karyawan. Untuk nama karyawan itu mandatory. Kita klik mandatory di sini. Kemudian kita tambah lagi untuk atribut ketiga ada alamat. Alamat itu opsional, jadi kita tidak usah checklist apapun di sini. Kemudian tambah lagi. Atribut keempat ada email. Email ini adalah mandatory. Kita klik checklist mandatory di sini. Kemudian tambah lagi untuk atribut selanjutnya ada tanggal masuk. Tanggal masuk di sini ada mandatory. Kemudian kita klik lagi untuk atribut yang terakhir ada komisi. Komisi di sini opsional, jadi kita tidak perlu checklist apapun yang ada di sini. Kemudian kita klik OK. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ini pada entitas karyawan. Kemudian kita klik lagi untuk entitas selanjutnya. Untuk entitas selanjutnya itu departemen. Kemudian ada atributnya, itu ada, kita klik ini, ada ID departemen, ID departemen,
ID departemen di sini adalah primary ID. Kemudian kita klik lagi untuk atribut yang kedua, ada nama departemen. Nama departemen itu adalah mandatory. Kita checklist. Kemudian klik OK. Oke, ini untuk entitas yang kedua. Kemudian kita klik lagi New Entity untuk entitas selanjutnya. Entity selanjutnya itu ada pekerjaan. Kemudian atributnya ada ID pekerjaan, yang merupakan primary UID. Kemudian entitas selanjutnya atribut selanjutnya yaitu ada kemudian atribut yang kedua itu ada nama pekerjaan, nama pekerjaan itu mandatory. Kemudian OK. Kemudian untuk entitas selanjutnya itu ada entitas kota. Atributnya yang pertama itu ada ID kota, yang merupakan primary UID. Kemudian selanjutnya ada nama kota. Yang merupakan mandatory. Ini klik OK. Baik, di sini kita sudah selesai untuk membuat entitas beserta atributnya. Di sini ada entitas karyawan, entitas departemen, entitas pekerjaan, dan entitas. Jadi setelah kita menentukan entitas dan atribut dari masing-masing entitas, selanjutnya kita akan mengidentifikasi adanya hubungan antara entitas yang satu dengan yang lain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sempat terpotong tadi. Di sini kita akan mengidentifikasi hubungan antara entitas yang satu dengan yang lainnya. Misalnya itu setiap karyawan itu bekerja pada departemen. Misalnya setiap karyawan itu bekerja pada departemen dan setiap departemen itu mempunyai karyawan. Kemudian karyawan ditugasi pekerjaan dan pekerjaan itu dilakukan oleh karyawan. Kemudian pekerjaan itu akan berlokasi di kota. Kemudian di kota itu akan terdapat beberapa pekerjaan.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui hubungannya, kita akan mengidentifikasi opsionalitas dan kardinalitas. Misalnya, untuk entitas karyawan dan departemen itu, misalnya setiap karyawan itu harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen, dan setiap departemen itu harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Jadi setelah kita melihat ini merupakan jenis hubungan satu ke banyak. Bagaimana cara kita menggambarkan pada aplikasi SQL Data Modeler? Di sini ada jenis relationship many to many, di sini ada one to many, di sini ada one to many juga, tapi yang ini relation identified. Jadi kita akan menggunakan yang many to kita akan menggunakan one to many. Kemudian kita klik di departemen, ini karyawan. Kemudian di sini di sini kita akan menambahkan bekerja pada, sedangkan di sini mempunyai. Kemudian kita oke. Kemudian di sini kemudian oke. Baik, apabila tidak kelihatan, maka kita klik kanan. Baik, apabila tidak kelihatan seperti ini, maka kita klik kanan, pilih show, kemudian label. Karena keterangannya harus, berarti ini garisnya tidak boleh putus-putus, maka kita klik kanan, kita klik. Kemudian pada source opsionalnya ini kita hilangkan checklistnya. Jadi untuk membaca hubungan antara karyawan dan departemen itu, jadi setiap karyawan itu harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Sedangkan setiap departemen itu harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Setelah itu hubungan antara karyawan dan karyawan kita pilih yang
one to many juga. Kemudian di sini dipimpin sini ini kemudian oke. Karena garisnya putus-putus di sini, maka kita klik. Kemudian pada target opsional di sini kita checklist. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian di sini cara membacanya yaitu setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Sedangkan setiap karyawan itu mungkin dipimpin satu dan hanya satu karyawan. Selanjutnya di sini hubungan antara karyawan dengan pekerjaan itu hubungannya many to many atau banyak ke banyak. Jadi kita akan membuat hubungan di sini. Kita menggunakan yang ini. Jadi dari karyawan pekerjaan. Kemudian di sini dilakukan kemudian di sini ditugaskan. Kemudian kita apply. Oke. Jadi cara membacanya itu setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan, sedangkan setiap pekerjaan itu harus dilakukan satu atau banyak karyawan. Kemudian hubungan antara pekerjaan dan kota itu kita gambarkan kembali di sini. Jadi pada hubungan ini kita klik one to many. Jadi pada ini kita klik one to many. Kemudian dari sini kota ke pekerjaan. Kemudian di sini berlokasi
Kemudian di sini terdapat. Kemudian klik play. Oke. Adapun cara bacanya yaitu setiap pekerjaan harus berlokasi satu dan hanya satu kota. Sedangkan setiap kota itu mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Baik, itu saja mungkin materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.